berikut negara yang menolak mentah-mentah keberadaan kemerdekaan Papua. KKB jauh dari merdeka. Organisasi Papua Merdeka (UPM) menghalalkan segala cara untuk mendesak pemerintah Indonesia menyetujui kemerdekaan Papua Barat. Mereka memiliki pasukan atau tentara dengan persenjataan mumpuni selama bertahun-tahun. Mereka bergerilya melawan TNI dan Polri, seperti penembakan yang terjadi di Enduga, Papua, yang memakan korban jiwa 20 orang. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengakui kejadian tersebut adalah perbuatan pasukan mereka. Para pemberontak juga membuat hari kemerdekaan sendiri, yaitu pada 1 Juli 1971 untuk proklamasi kemerdekaan Papua Barat dan 1 Desember 1961 untuk hari kemerdekaan UPM. Meskipun menginginkan kemerdekaan, tapi banyak pihak yang menolak. Berikut pihak-pihak yang menolak kemerdekaan Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun 2017, Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan ditekan oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke PBB. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang mengurus kemerdekaan Papua Barat. Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pimpinan Gerakan Organisasi Papua Merdeka Beni Wenda kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki C24. Ia meminta PBB untuk menunjukkan seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi. Namun Kepala Komite C24 Rafael Ramirez menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB, malah mereka merasa lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Beni Wenda atau organisasi Papua Merdeka. Papua Nugini juga tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Menurut Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rambek Pato, Papua Barat masih menjadi bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini di bawah kebijakan luar negeri tidak akan mengganggu hal itu dan hukum internasional. Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apapun yang diambil oleh Vanuatu, jadi kami menolaknya, katanya. Perlu diketahui, Vanuatu sebagai negara kepulauan di Samudra Pasifik sangat gencar mengusung isu Papua Barat di PBB. Indonesia akan tetap mempertahankan Papua Barat. Bahkan masyarakat Indonesia mendukung Presiden Joko Widodo agar tak melepas Papua. Kami menolak tendangan referendum Papua Merdeka. Kami tidak ingin Timor Leste kedua. Jangan sampai Papua atau kepulauan lepas dari NKRI, kata salah satu anggota Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPJN). Salah satu perhatian pemerintah untuk Papua adalah membangun infrastruktur yang kini tengah dilakukan. Pembangunan tersebut seperti membuat jembatan dan membentulkan jalan-jalan yang rusak. DPR dukung pendekatan keras di Papua. KKB segera menyerahkan diri. Jika tidak, ini yang terjadi. Komisi 1 DPR RI mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerapkan pendekatan tegas di wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua. Alasannya, menurut anggota Komisi 1 DPR Yan Permanas Mandenas, pendekatan kultural maupun lunak tak lagi mempan melawan agresivitas kelompok kriminal bersenjata KKB maupun kalangan separatis.
Yan mengatakan ulah kelompok yang menggunakan senjata mengganggu keamanan di Papua harus dilawan dengan senjata yang sama. Maka lebih baik KKB maupun kelompok separatis menyerahkan diri dan tidak lagi membuat ulah. Saya berharap dan saya mengimbau KKB itu menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Jangan terus membuat ulah di Papua karena waktu berperang sudah selesai, ujarnya di Kompleks Parlemen Jakarta. Yan meyakini TNI sudah mengetahui wilayah rawan kekerasan di Papua, namun tak bisa diungkapkan demi menjaga kondusivitas. Terlebih kelompok-kelompok tersebut kerap berpindah-pindah tempat menghindari kejaran aparat. Saya pikir itu menjadi wilayah operasi dari Satuan Tugas TNI Polri. Jadi mereka kan yang tahu dan mendeteksi melalui intelijen, karena wilayah operasi itu kan berubah-ubah. KKB bisa di wilayah sini, besok di sana, tidak menentu, jelasnya. Secara psikologis, lanjut Yan, masyarakat Papua sudah resah dan menolak tindakan kekerasan KKB yang kerap menyasar warga sipil, maka pendekatan keras pada wilayah rawan sangat dibutuhkan. Yang jelas senjata yang digunakan KKB harus dihadapi dengan senjata yang digunakan TNI Polri, tidak bisa dengan cara teritorial dan persuasif. Itu harus dibedakan. Nanti kalau di daerah yang memang tidak menggunakan senjata, silahkan kita persuasif dan teritorial, jelasnya.